Jadi pengayomku, akulah banyak senajan waktu-waktu orang kurang hati, abadi janji kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita hitungkan pujian mengatakan, ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Amin. Yesus yang berada berkuasa.
Tuhan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan nyata atas hidup kami. Kami bersyukur berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terlebih dari itu Tuhan, kami boleh menyatukan hati kami di tempat ini untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Bapa yang baik, tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan yang dapat mengubah hidup kami. Menyerahkan hamba-Mu Tuhan dan sebentar boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh mendapatkan di tempat hati kami dan hidup kami ada perubahan. Kiranya semakin hari semakin hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yosua pasal yang ke-10. Haleluya. Yosua pasal yang ke-10. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat 1 sampai 25. Cukup panjang pembacaan kita, tapi karena ini sebuah rangkaian cerita yang pernah terjadi, kita akan membacanya dengan perlahan-lahan tetapi seksama. Ya. Baik, saya bacakan atau kita baca bersama-sama saat ini. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membacalah dengan ayat yang genap. Pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Kalau kita bicara ini, hari ini sedang berjuang mati-matian mereka. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat orang sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piriam Raja Jarmut, kepada Yafia Raja Laksis, dan kepada Debir Raja Eglon mengatakan, dan bantulah supaya kita membunuh Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Laksis, Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun mereka dari yang akan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel,
sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Asia dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah aku sehari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan dengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil orang Israel berkumpul dan berkata kepada panglima utara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuh-musuh yang kamu perangi. Sebuah kejadian yang diceritakan oleh firman Tuhan hari ini adalah satu nama yang disebut namanya dengan jelas, Yosua. Seorang panglima perang yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa. Di pasal 1 kita memperhatikan bahwa Musa hambaku telah mati. Maka aku memanggil engkau Yosua yang masih muda, remaja hari itu, untuk melanjutkan perjuangan Musa. Dengan satu nasihat, karena engkau dibayang-bayangi dengan nama besar Musa, hamba Tuhan yang hebat itu, maka pasti kamu yang masih muda
diliputi hatimu dengan tawar hati, dengan rasa takut, dengan was-was. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut dan jangan tawar hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dari pasal 1, pasal 2, ayat itu selalu menggema. Bahkan sampai pasal yang ke-10, ayat itu diulangi lagi. Saat ini sedang terjadi sebuah peperangan, perjuangan bangsa itu dengan bangsa lain untuk merebut namanya kota atau peperangan yang ada di Gibeon, di mana 5 raja telah berkumpul untuk menyerang Yosua dengan pasukannya. Ada 5 raja, berarti dengan seluruh pasukannya akan memutus habis supaya Yosua dalam seluruh perjuangan itu menjadi kandas. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan berkarya secara luar biasa. Dahulu tidak seperti peperangan yang terjadi di Israel hari ini. Tanggal 7 dibom, tanggal 8 Israel membobardir musuhnya, sampai detik-detik ini masih dilakukan pengeboman belum tuntas. Bahkan para cendekiawan menafsirkan apakah ini tanda-tanda akan jadi perang dunia ketiga. Kita tidak tahu. Tetapi yang kita mau kembali adalah perjuangan Yosua pada waktu bersama dengan jemaat-jemaat, dengan rakyatnya adalah Gibeon yang ada. Itu harus dimenangkan, itu harus dilakukan sedemikian rupa, dan Tuhan sedemikian rupa membela umatnya, membela umat pilihannya sedemikian yang ada. Seharusnya peperangan itu 1 hari selesai. Mana yang disebut yang kalah, dia akan hukumnya, dia akan dirampas, semuanya akan dibunuh dan seterusnya. Tetapi hari itu sudah menjelang sore, sudah lewat tengah hari, peperangan belum ada tanda-tanda dimenangkan oleh bangsa itu. Sehingga mereka berpikir bahwa kalau sampai nanti kita tidak memenangkan pertarungan ini, akan berlanjut dan kita tahu bagaimana hasilnya, karena 5 raja bersekongkol untuk menghancurkan negeri itu. Pasti mereka akan menyusun satu cara bagaimana mereka mengalahkan, mengepung umat Tuhan pada masa itu sedemikian rupa. Dan yang luar biasa, dalam kondisi terjepit seperti itu, hamba Tuhan dalam perjuangan menghadirkan seluruh pertahanan yang ada, datang kepada Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan berkata kepada matahari. Halo, siapa yang tahu matahari? Malang wis tutup. Matahari ya cukup di plaza pasar besar. Di beberapa daerah matahari sudah tutup. Tapi ini bukan matahari seperti itu. Bahkan sekarang ada matahari buatan. Siapa yang membuat matahari? Cina. Mana? Cina. Dan begitu matahari ini mulai diledakkan, mulai ditayangkan, terjadi banjir besar yang luar biasa melawan kekuatan matahari buatan Cina. Ya, terjadi porak-porandan yang disebut sebagai siklus angin besar, badai, hujan besar, dan terjadi banjir yang luar biasa mengalahkan matahari buatan Cina. Emang siapa lu, kata Tuhan ya? Sapa kowe iki harga matahari padha karo aku, ora padha mataharimu. Matahari pada waktu perang ini terjadi sudah dikasih Tuhan. Yosua memerintahkan supaya dia berhenti matahari itu. Di tempatnya jangan bergerak lagi. Dan bulan yang mulai bersinar juga dikatakan jangan bergerak. Berdiri tempat masing-masing dengan satu catatan,
bahwa dunia yang pada saat itu terjadi tidak berubah dari siang kepada malam sesuai dengan putaran jam yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Terjadi kemandekan, jadi padang terus. Dengan satu maksud, supaya peperangan umat Tuhan itu boleh terjadi begitu lama dan pembelaan Tuhan nyata, bangsa itu mengalami kemenangan. Itu maksud Tuhan. Yang berdoa mengatakan matahari berhenti dan bulan berhentilah engkau. Itu adalah manusia. Manusia biasa, kata firman Tuhan. Tetapi yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengatakan sesuatu yang berasal daripada Tuhan, untuk membela namanya, untuk mengagungkan namanya, untuk meninggikan nama Tuhan dalam perjuangan yang mereka hadapi. Dan Tuhan yang luar biasa itu bekerja dari zaman Yosua di pasal 1, pasal 2, pasal selanjutnya. Pernah Tuhan bekerja menghancurkan kota-kota yang mengancam mereka itu dengan Yeriko. Dihancurkan oleh Tuhan dengan cara Yeriko dihancurkan oleh Tuhan dengan cara yang tegas itu. Yeriko dihancurkan oleh Tuhan dengan cara memuji Tuhan. Taatan untuk memuji Tuhan tepat pada waktunya. Dan Yeriko hancur di tangan Tuhan. Berikutnya sudah begitu jaya, ada malapetaka yang terjadi karena orang yang bernama Akan akhirnya sudah peperangan mencuri dari hasil rampasan itu. Sampailah ke kota Ai. Ai yang dihadapi tadi disebut di situ ada beberapa nama, kota Ai dan kota Yeriko disebutkan di sana dari pembacaan yang kita baca. Juga harus direbut. Tuhan berkarya katakan kota Ai lebih besar, kota Ai juga kuat. Bagaimana Tuhan akan menolong perjuangan umatnya? Yeriko dengan puji-pujian kata umatnya, sementara kota Ai Tuhan bergerak dengan cara yang berbeda. Hari ini kita membaca firman Tuhan bahwa mereka berjuang untuk merebut Gibeon. Apa yang Tuhan lakukan untuk menolong menyelamatkan umatnya? Tuhan mengirimkan hujan batu. Konti nyimpen batu di Gusti Allah itu. Kalau gelantungan di atas kok enggak jatuh sejak dulu. Dikirimkan hujan batu ke tempat itu sehingga menimpa pasukan-pasukan dan rakyat yang ada. Dikatakan yang mati karena hujan batu itu lebih banyak dari yang dibunuh oleh Yosua. Dan pada akhir cerita yang ada adalah kota itu dikuasai karena Tuhan menolong, memberikan waktu yang panjang, siang yang berkepanjangan, sehingga memang menurut catatan waktu hari ini kalau kita memperhatikan kalender internasional yang kita punya, mengapa ada bulan yang terdiri dari 31 hari, ada yang 30 hari, ada yang 28 hari, kadang-kadang 29 hari. Lalu waktu di waktu itu berbeda. Itu punya ada catatan khusus daripada Tuhan, saudara-saudara. Bahwa waktu yang pernah dihentikan ceritanya matahari berhenti, bulan berhenti itu dihitung sama para ahli-ahli di seluruh dunia ini, sehingga akhirnya menjadikan ada siklus waktu yang harus dibuat seperti itu supaya yang waktu pernah hilang itu tidak hilang begitu saja, tapi ada masuk dalam catatan pengetahuan di seluruh dunia. Kita tidak bisa menerangkan mengapa ini itu dan segala macam. Kalau guru-guru zaman dulu mengajarkan kalau bulan yang 31, 30, 31, 30, 31 kan gitu hitungnya. Tinggal mundur berdekat, ya itu.
Yang mungil ada tulangnya di situ berarti 31, yang dekok di situ masuk 30, 31 dan seterusnya. Tetapi untuk pemecahannya seperti apa? Para ilmuwan telah menuliskan semua sejarah yang pernah hilang, masa yang pernah dicatat itu bahkan beberapa waktu bukan hanya ini saja, tapi pernah terjadi pergeseran waktu yang berbeda berapa menit. Itu semua dicatat sedemikian rupa dan menjadikan kalender internasional yang kita terima hari ini menjadi wujudnya seperti ini. Kita kembali hidup kita sebenarnya siklus perjuangan yang tiada henti. Kalau tempat lain ingin berjuang untuk merebut negerinya, untuk merebut wilayahnya, hari ini di Indonesia sedang orang ancang-ancang merebut kursinya, kursi kepresidenan, kursi apalagi wakil rakyat. Semua sedang berjuang dan beribu cara mereka gunakan untuk mencapai cita-cita mereka. Semua berjuang. Setiap kita manusia, kita sedang berjuang menghadapi kehidupan kita. Ada yang berjuang dengan kemiskinan, ada yang berjuang dengan sakit penyakit, ada yang berjuang dengan tantangan iman, ada yang berjuang dengan berbagai macam hal di dunia ini. Yang paling berat dalam hidup kita adalah tantangan iman kekristenan kita yang hari ini. Bagaimana kita akan melihat cara Tuhan berkarya? Tuhan seringkali membiarkan doa kita hari ini berdoa seperti yang kita doakan beberapa waktu lalu waktu kita menghadapi masalah tidak dijawab. Ada kalanya kita berdoa untuk sakit penyakit, hari ini Tuhan putuskan, kita selesaikan bersama dengan Tuhan selesai. Ada kalanya persoalan kita doakan terselesaikan. Ada kalanya semua seolah-olah membandel di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan mau tunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak boleh kita lupa. Dan karena Dia Maha Kuasa, Dia menolong umatnya yang beragam-ragam. Ada yang kaya dan miskin, yang di kota, di desa, yang bodoh, yang pintar, perempuan dan laki, semuanya Tuhan memegang kita semua di tangannya. Dan masing-masing orang dalam semua perjuangan yang dihadapi, Tuhan tidak pernah lupa mencatatnya. Dan juga Dia punya cara yang sangat kreatif untuk menyampaikan pertolongannya kepada kita. Jangan pernah kecewa jikalau dalam perjuangan kita, doa kita, penyerahan kita kepada Tuhan, saya berjuang untuk ini, Pak Kosmoto selesai perjuangannya, saya berdoa seperti yang didoakan Pak Kosmoto, kenapa nggak selesai? Ingat, Yeriko Tuhan hancurkan dengan cara ujian, penyembahan, ketaatan. Ai Tuhan hancurkan dengan cara Tuhan. Dan Gibeon, Tuhan berkarya dengan cara yang berbeda. Semua ada musuh bebuyutan yang ada di tengah-tengah mereka, tapi Tuhan berkarya dengan cara dan kreativitasnya yang luar biasa. Maka dari itu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan pernah kecewa kepada Tuhan menghadapi semua tantangan kehidupan, masalah kehidupan kita. Manakala belum dijawab oleh Tuhan, mungkin Tuhan punya cara lain untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Tawar hati. Jangan hilang keyakinan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang deadlock, tidak ada jalan keluar. Rasanya ini semuanya mentah. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Amen. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Caranya biar Tuhan sendiri yang bekerja. Kita tidak usah mendekati Tuhan. Ini tugas kita. Percaya kepada Tuhan, berdoa dan menjalani kehidupan kita dengan taat kepada Dia. Amin. Taat. Saya dalam beberapa
beberapa minggu ini di Singkil itu terjadi kematian beruntun saja. Ya, kematian dari luar gunung, putranya Pak Menoset, terus Pak Intin, terus Pak Jari, terus kemarin di sana 2 ada sahabatnya Bubut yang baru ngomong-ngomong tiba-tiba orang disamber motor masuk ke Beripat tenda, tapi truk jadi hambar deh. Ya, sampai dilindungi sama dia. Rasanya semua yang terjadi. Tuhan sering izinkan hal yang ada dalam hidup kita untuk menjadi pengalaman bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Caranya tidak pernah kita tahu. Yang harus kita percaya, kita yakin Tuhan ada. Tuhan hadir di tengah-tengah kita waktu kita memiliki segala masalah dan persoalan pribadi, keluarga, atau apapun yang ada. Tuhan ada dan akan terus bekerja. Nasihatnya kepada kita hari ini dalam pasal yang kita baca yang ada firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah yang akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Kemiskinankah, kekurangankah, sakit, penyakitkah, persoalan apakah yang ada dalam hidup kita? Kalau itu Tuhan izinkan untuk terjadi, Tuhan ingin menyatakan mujizat pertolongannya bagi kita semua. Amin. Natal sudah semakin dekat. Kita yang ngumpul berapa? 60 juta? Belum. Rencananya 60 juta. Tapi sudah berjalan terus. Dan waktunya sekarang tinggal 20 hari. berapa? 20 hari. 20 hari lagi. Latihannya? Mantap. Ada macet. Apakah dalam waktu 20 hari kita bisa mengejar ketertinggalan kita? Amin. Tuhan ada tengah kita, kerjasama dan dengar dia berbicara. Duitnya akan terselesaikan, acara-acara kita punya kantor tata dengan baik. Amen. Dengan pertolongan Tuhan bisa, bersama dengan Tuhan bisa. Apapun hari ini yang kita hadapi, yang sementara ini mencekam hati kita menjadi takut, katakan Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Amin. Ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kuasa yang ajaib atas kita. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Kita nyanyikan sekali lagi pujian itu di hadapan Allah. Firman Allah yang ada pada kesempatan ini. Di Gibeon, hujan batu turun, waktu dan diperpanjang oleh Tuhan supaya kuasa Tuhan dinyatakan dan umatnya merasakan pertolongannya yang ajaib. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan, buka hati, buka telinga, dan bawa hati kita membawa dengan satu keyakinan pada Tuhan Allah yang hebat dan kasih boleh menolong setiap kita dengan cara yang biasa. Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Terima kasih. Yesus Tuhan dan Allah kami. Nyanyi dengan sepenuh hati. Engkau layak menerima pujian. Segala
janji yang Tuhan ucapkan, dan janji itu sebagai jaminan Tuhan pasti berbuat menolong kepada kita, membuka jalan bagi jalan yang buntu olehnya. Dia siap ada saat hati kita terbuka, ketaatan kita ada, hubungan kita bangun di hadapan Tuhan, doa keyakinan kita hidupkan di hadapan Allah, ada komunikasi intern antara kita dengan Tuhan. Tuhan tidak menepati janjinya. Janjinya pasti ditepati. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Pertolongannya pasti dikatakan atas kita, dan segala yang kita perjuangkan akan mendapat jalan keluar yang terbaik. Yang sakit Tuhan sediakan kesembuhan, yang kekurangan Tuhan akan mencukupkan engkau, yang saudara-saudara yang mengalami kecemasan hari itu Tuhan akan kuatkan kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kuasa kecemasan ketakutan diserahkan Tuhan. Janji-Mu atas kami, jangan takut, jangan cemas, karena Tuhan kekuatan kita ada di pihak kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah takut akan beras kebutuhan kita, kan baju yang menjadi tujuan kita untuk kita menjadi lebih baik dan uang yang kita butuhkan. Tuhan punya cara menolong setiap kita yang ada, mengadakan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Gideon yang menangis seolah waktunya tidak cukup di sepanjang hari, tapi Engkau mampu menghentikan matahari dan sebagai tanda Engkau berikan waktu bagi umat-Mu untuk menangis berjuang, meningkatkan iman pengharapan kami di hadapan Tuhan terhadap semua masalah yang kami hadapi. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa bersama umat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan. Mereka sedang berjuang dalam keadaan mereka masing-masing. Agar gereja ini sedang berjuang, kami tidak ingin menghadapi stagnasi baik dalam membawa jumlah umat Tuhan, demikian stagnan dalam hati hubungan kami dengan Engkau. Kami ingin meningkat, kami ingin meningkat lagi, menjangkau lebih lagi. Kami ingin rindu untuk membayar harga dengan doa-doa penyerahan kami di hadapan-Mu, untuk pekerjaan, untuk keluarga-keluarga kami, untuk Natal, untuk semua yang ada. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, kami taruh dengan sepenuh hati kami, iman kami dengan itu. Haleluya. Kesembuhan terjadi dalam Amin. kami. Amin. Kemandekan ekonomi dipatahkan nama Yesus Kristus. Demikian setiap usaha anak-anakmu, setiap kerinduan anak-anakmu, cita-cita yang mereka cita-citakan untuk kebesaran dan masa depan mereka, hamba serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang setia. Singkirkan ketakutan di antara kami, dan keteguhkanlah harapan kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah tidur, Engkau yang tidak pernah terlelap menjaga kami, maka memenuhkan segala janji-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk semua kesulitan sekalipun yang terjadi, Tuhan punya cara untuk menyelesaikannya, tepat pada waktunya, tepat pada saatnya, dan sesuai dengan kerinduan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pekerjaan tempat turun kami serahkan kepada Tuhan, dan hari ini sekali lagi Bapa, setiap kami semua Tuhan, kami buka telinga kami, buka hati kami kepada-Mu. Roh Kudus berkarya atas kami, Roh Kudus berkarya di antara kami, berkarya dalam
Yosua manusia biasa yang kau peduli, kepedulianmu, pertolongan sebenarnya Yosua melihat jawaban daripada Tuhan, perkataan yang diri berkat menjadi nyata. Kami rindu setiap perkataan kami dengan iman nyata.
Terima kasih buat iman yang kau tanggung atas kami. Terima kasih kalau kami menantikan janji-Mu tergenap di atas hidup kami. Terpujilah Engkau, dalam nama-Mu kami bersuka cita. Dalam nama-Mu kami menangkap kemenangan. Di dalam nama-Mu kami menerima janji-janji-Mu atas kami. Jaminan itu pasti nyata bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami ucap syukur biar firman-Mu hidup di hati kami. Ada umat-Mu membentuk kami menjadi semakin setia, semakin bersungguh-sungguh, semakin berani membayar harga, menjadi berubah karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Haleluya. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Beracara atas kami. Terima kasih. Jamaah-Mu nyata atas kami. Pertolongan-Mu nyata atas kami. Hadirat-Mu nyata bagi kami. Amin. Kami yakin Allah Immanuel terus berkarya bagi kami. Amin. Kita pujikan Immanuel di hadapan Tuhan saat ini. Mudah-mudahan saya terberkati bagi kita semua. Setelah itu kita berdoa dengan doa Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang ibadah kami ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih. Untuk menikmati hari ini ya Tuhan. Berkat kesucian, pembelaan, penyertaan ya Tuhan. Selalu ada dalam hidup kami. Kami ucap syukur atas semuanya Tuhan. Kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin menceritakan, melakukan dan melakukan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, kami serahkan dengan tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Memelihara hamba-Mu ya Tuhan, dengan hikmat atas budi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan atas
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu di hadapan. Terima kasih. Saudara-saudaraku, terimalah olehmu pagi hari berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus pulang menyertai kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap keperluan, dalam perjalanan, setiap usaha pekerjaan. Tuhan menyertai karena Dia Immanuel yang selalu siap sedia beserta dengan kita, menolong kita. Biarlah berkat ini kita turun oleh Tuhan atas kita dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang berkati berkata, Amin. Selamat pagi.